Pemirsa, ramai dibahas warga, baik masyarakat maupun warganet soal ucapan anggota EXO PSSI Haruna Sumitro yang menyebut STY tidak mampu membawa timnas pada kemenangan. Sementara itu sampai dengan saat ini PSSI mengklaim belum ada keterangan resmi terkait hasil pertemuan Federasi Sepak Bola Indonesia soal status Sintayong. Selama 2 bulan kebelakang, nama Sintayong menjadi idola baru warga Indonesia. Sebab bisa dibilang dalam waktu singkat, juru taktik asal Korea Selatan tersebut mampu mendongkrak performa timnas Indonesia. Namun STY tak luput dari kritik pedas. Kali ini datang dari salah satu anggota Esko PSSI Haruna Sumitro. Sehebat apapun proses yang dilakukan oleh federasi ataupun klub, tanpa prestasi pasti orang bilang nothing. Kamu bukan siapa-siapa dan tidak ada apa-apanya. Haruna menyebut Indonesia tidak butuh pria yang akrab disebut STY ini jika hanya mampu meraih titel runner-up AFF 2020. Orientasinya hanya pada hasil bukan proses. Proses bukan urusan utama penggemar dan pendukung timnas Indonesia. Tanpa prestasi pasti orang bilang nothing. Kamu bukan siapa-siapa dan tidak ada apa-apanya. Ucapan Haruna mengundang reaksi keras netizen. Beberapa hari belakangan, trending tagar Haruna out dan save STY di lini masa Twitter. Netizen menyayangkan ucapan Haruna dan menuntut PSSI mempertahankan posisi Sintayong sebagai pelatih tetap Indonesia. PSSI sendiri menyatakan masih belum ada keputusan resmi terkait pertemuan antara PSSI dan Sintayong. Ya, 7 pernyataan kontroversial Haruna Sumitro seperti menjadi kunci jawaban atas semua permasalahan persepak bolaan di tanah air. Mulai dari kompetisi sepak bola Indonesia menjadi pasar bagi judi bola hingga tidak setuju naturalisasi. Ya, ini dia 7 pernyataan kontroversi Haruna Sumitro yang mengguncang jagat bola. Yang pertama, yang penting hasil bukan proses. Yang kedua, Indonesia punya pasar luar biasa untuk judi bola. Yang tiga, match fixing bukan sesuatu untuk diberantas. Dan keempat, kalau hanya runner up tidak perlu Sintayong. Sintayong tersinggung atas kritik tersebut. Sintayong tidak memberi manfaat ke klub. Dan yang ketujuh, tidak setuju naturalisasi. Ya, dan untuk membahas mengenai kontroversi di media sosial terkait Haruna out versus STY sudah bergabung bersama kami Haruna Sumitro, anggota Exco PSSI, dan Effendi Saputra, Ketua Pemuda Perindo. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore Mbak Aprilia. Selamat sore Pak Haruna. Pak Haruna, selamat sore. Pak Haruna? Ya, selamat sore. Baik, saya ke Pak Haruna terlebih dahulu. Pak Haruna, apa tanggapan Anda ini? 2 hari berturut-turut trending topik nama Pak Haruna di mana-mana. Seperti apa Pak Haruna? Ya, pertama tentu saya tidak menyangka respon publik begitu dahsyatnya, begitu rupa terhadap beberapa pernyataan saya yang sebetulnya pernyataan saya itu pernyataan biasa dalam diskusi yang gayeng, yang mengalir begitu saja, tidak ada rekayasa, tidak ada bluffing, bahkan jauh dari sensasi yang berlebih dari pernyataan-pernyataan saya itu. Yang clear harus kita sampaikan adalah bahwa saya ini kan punya tanggung jawab sebagai eksekutif komite yang dipilih oleh Kongres untuk bisa melakukan kontribusi terhadap perkembangan persepak bolaan nasional ke depan. Tentu apa yang selama ini dikeluhkan oleh Sintayong tentang keberadaan ekosistem sepak bola kita yang belum sempurna, masukan dari Sintayong bahwa pemain yang masuk ke tim nasional itu dalam urusan passing saja belum beres, fisik dan lain sebagainya. Ini kan yang harus kita gali lebih dalam rangka untuk kita perbaiki ekosistem yang ada di sepak bola ini. Ekosistem ini kan tidak hanya ekosistem di tim nasional. Ekosistem ini kan juga terkait dengan kompetisi, dan kompetisi itu terkait dengan bagaimana sinkronisasi program-program pelatih yang ada di klub Liga 1 itu dan sampai kepada Liga 3, sehingga bisa mendukung, mensupport keberadaan tim nasional itu.
Itu sebetulnya konkret yang ingin saya sampaikan kan gitu kan. Dan sebagai komite eksekutif sah-sah saja kalau Pak Haruna mempunyai komentar atau pendapat seperti ini ya Pak Haruna ya? Ya prosesnya itu ya tentu proses diskursus, Oke. ada pernyataan, ada statement, ada argumentasi, ya kita mestinya berbalas argumentasi. Yang ingin kita gali sebetulnya apa yang kurang di sepak bola Indonesia ini, karena STY ini kan juga bagian dari sepak bola Indonesia. STY ini bukan orang luar, STY ini adalah bagian dari ekosistem sepak bola Indonesia karena dia adalah pelatih kepala tim nasional yang tentu wajib bagi kita untuk kita minta masukan apa yang harus kita lakukan untuk perbaikan sepak bola. Intinya sebetulnya kita ingin sama-sama perbaikan. Kan, gitu. Rupanya ada kesalahpahaman yang diterima oleh netizen Indonesia ya Pak Haruna. Bisa diklarifikasi berarti ini arahnya adalah kritik membangun untuk STY? Ya lebih dari itu sebetulnya saya tidak pernah membluffing atau bahkan melakukan judge gitu bahwa STY jelek, STY harus dipecat. Tidak ada satupun pernyataan saya dalam semua pernyataan saya jaga betul karena saya tahu bahwa ini adalah proses yang harus betul-betul sama-sama kita hargai dan harus betul-betul kita dalami. Untuk memperdalam itu tentu kita perlu diskusi kan gitu kan. Tidak mungkin kita hanya dalam saut menyaut lewat media sosial. Betul tentu kita sekali. perlu diskusi yang mendalam. Baik, Kan, supaya gitu kan. berimbang di studio sudah ada Ketua Pemuda Perindo, Mas Effendi. Mas Effendi melihat hal yang sedang trending topik seperti ini, pendapat Anda seperti apa sebagai anak bangsa? Jadi begini, saya lihat komen Pak Sumitro ini kan tidak mewakili kelembagaan PSSI ya. Ini bisa aja statement pribadi beliau, siapa saja bisa berstatement. Saya pun bisa berstatement untuk memberikan evaluasi kepada STY gitu. Jadi cuman karena tokoh beliau ini sudah dikenal orang sebagai seorang eksekutif komite PSSI yang sudah melekat, apalagi beliau setahu saya mungkin exco yang mungkin berkompeten di bidang tim nasional, ini yang kemudian membuat riuh gitu loh. Apalagi Pak Haruna juga sebagai tokoh di sepak bola, beliau pernah menjadi ketua Asprof dan pernah juga sampai saat ini mungkin masih memegang klub Madura United. Ini yang kemudian menjadi ribut, menjadi rame statement ini. Padahal banyak juga mungkin yang punya pendapat seperti Pak Haruna. Tapi terkonfirmasi juga PSSI bahwa yang menyatakan kontra STY ini aman-aman aja sih sampai 2023. Jadi saya sendiri berpikiran positif, statement dari Pak Haruna ini hanya mewakili pribadinya sebagai seorang penikmat sepak bola, tidak mewakili kapasitasnya sebagai seorang exco. Karena kalau ini menjadi statement secara kelembagaan exco PSSI, ini tentu bisa menjadi sebuah perdebatan tentunya. Jadi sah-sah aja, siapapun bisa mengeluarkan statement seperti Pak Haruna. Cuman kebetulan karena Pak Haruna ini tokoh sepak bola ya jadi ribut gitu aja. Baik, ada tanggapan Pak Haruna mengenai respon netizen yang begitu luar biasa hingga akhirnya ada hashtag Haruna out begitu? Ya, itu yang bagi saya sangat mengejutkan karena apa yang saya sampaikan sebetulnya dalam proses diskursus, lagi-lagi diskursus untuk memberi argumentasi mendalami proses yang dilakukan oleh STY. Bahwa kalau kemudian ada pernyataan atau angel-angel yang dipotong bahwa apa itu namanya ada persoalan di dalam persoalan itu kan hanya angel-angel yang dipotong, tidak mendalami konteks yang sebetulnya ingin saya bangun bahwa sebetulnya apa yang saya sampaikan itu rangkaian proses untuk membangun ekosistem ini kan gitu kan. Baik, baik. Ada pernyataan Anda yang kontroversial. Yang penting hasil bukan proses. Yang kita lihat dari STY belum ada hasil yang diperlihatkan. Mas Effendi ada tanggapan? Saya kira kalau soal berproses memang penting juga berproses ya. Saya pikir kalau kita berkaca pada timnas Vietnam ya, mereka sebelum Pak Heng Seo itu mereka pakai pelatih Portugal juga berproses begitu lama, tapi juga tidak berhasil. Kemudian Pak masuk dan itu membuat mereka dalam beberapa tahun menjadi sebuah kekuatan dan itu tidak ujuk-ujuk dibangun oleh Pak, tapi sudah ada yang membangun pondasinya. Saya pikir Indonesia menuju ke arah sana. Kemarin ada Luis Mia yang membangun pondasi sepak bola Indonesia menuju ke arah yang lebih baik sebenarnya ketika itu dan kemudian diputus kontraknya. Waktu itu juga ada gejolak ya, minta Mia untuk bertahan. Tapi ketika STY masuk dan juga membawa perubahan, semakin lama secara permainan Indonesia cukup positif, walaupun memang secara hasil kita belum
beruntung karena memang lawan yang kita hadapi juga kelasnya memang sudah satu Berbeda kelas begitu ya, di atas kita ya. Kita harus akui memang sepak bola Thailand tidak hanya timnasnya saja, tapi bagaimana mereka berhasil membangun sistem pembinaan sepak bola secara terstruktur dan berjenjang. Kompetisi mereka rapi banget. Oke. Dari T1, T2, T3, T4 itu sudah rapi. Oke. Masih jauh sekali dengan sepak bola Indonesia. Jadi saya pikir proses menuju ke sana tidak hanya kita bebankan kepada pundak seorang STY saja, tapi bagaimana bapak-bapak di Exco ini juga harus berperan untuk membuat pembinaan sepak bola ini secara terstruktur lagi. Karena tidak mungkin satu orang saja yang bisa merubah Ya, itu ya. karena saya lihat juga sekarang kompetisi grassroots usia muda ya hanya sekedar dibuat selesai gitu, Oke, dibuat baik. selesai. Jadi semacam Elite Pro Academy itu juga cuma 1 bulan selesai. Bagaimana mungkin akan mendapatkan bibit yang terbaik untuk diolah oleh seorang pelatih timnas Belum lagi seperti ST? tuntutannya adalah prestasi. Jadi Ya. prestasi belum didapat tapi bentuk permainan sudah mulai berkembang. Tapi ada yang menarik lagi dari Pak Haruna pernyataannya kalau runner up saja tidak perlu ada Sintayong. Ini kita akan bahas nanti, pemirsa tetaplah bersama kami di MNC News.